Kami buka dengan beberapa peristiwa di akhir pekan ini, diantaranya ricuh di arena tinju PON Papua dan penyelamatan pengunjung yang terjebak dalam lift toko busana. Seekor penyu belimbing berukuran jumbo terjerat di tali keramba di perairan Desa Pagar Batu, Sumeneb, Jawa Timur. Penyu dengan panjang lebih dari 1 meter ini dibawa ke daratan untuk melepas tali yang melilit siripnya. Setelah itu, penyu langka yang masuk dalam Appendix 1 atau dilindungi dan dilarang diperjualbelikan ini langsung dilepas liarkan kembali ke lautan. Tempat ya pelan-pelan. Udah, yang berukin aja nggak apa-apa. Yuk, bangun pelan-pelan. Inilah rekaman video amatir detik-detik proses evakuasi 5 orang pengunjung dan 1 balita terjebak di dalam lift toko busana muslim di Jalan Raya Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Satu persatu pengunjung yang terjebak bisa diselamatkan petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Proses evakuasi sempat terkendala kunci master lift rusak sehingga tak bisa digunakan. Petugas akhirnya membuka paksa pintu lift usai berkoordinasi dengan pengelola. Lift mendadak tak berfungsi berbarengan dengan padamnya listrik di area gedung. Sempat mendapat tenaga listrik cadangan dari genset, namun tiba-tiba mati sehingga berhenti di antara lantai 1 dan 2. Kericuhan terjadi antara atlet tinju DKI Jakarta Jilman Dagi dengan relawan PON Papua di venue tinju sesaat setelah pertandingan tinju antara DKI melawan NTT. Peristiwa berawal ketika Jilman Dagi melayangkan protes kepada wasit yang memimpin laga tinju antara DKI Jakarta melawan NTT. Relawan PON berusaha menenangkan atlet DKI tersebut, namun terjadi salah paham yang berujung kericuhan. Tak lama berselang, peristiwa tersebut langsung dibawa ke Mapolda Papua untuk diselesaikan. Di hadapan Wakapolda Papua, keduanya kini telah sepakat untuk berdamai, yang ditandai dengan penandatanganan surat sepakat damai. Distribusi vaksin ke pelosok negeri demi melawan pandemi COVID-19 punya cerita tersendiri. Seperti yang dialami tenaga kesehatan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka rela bersusah payah mendistribusikan vaksin ke wilayah terpencil melewati jalan berlumpur yang cukup ekstrim. Beberapa kali ambulans terjebak. Jarak kurang lebih 100 km dari ibu kota kecamatan ditempuh selama 5 jam melewati jalur berlumpur serta perbukitan yang cukup menantang. Petugas kepolisian dari Polsek Rindinggalo dan anggota TNI Koramil Rindinggalo yang mengawal distribusi vaksin juga beberapa kali terjatuh dari motor akibat jalan yang berlumpur dan licin. Setelah menempuh perjalanan panjang, para tenaga kesehatan dan pihak keamanan akhirnya tiba di lokasi pelaksanaan vaksin dan langsung diserbu warga yang sejak pagi menunggu pelaksanaan vaksinasi. Tim dari Puskesmas Barupu untuk menjangkau Dusun Kuririk dan Dusun Salumbe di Lembang Parodo kali ini harus memutar jalur yang lebih jauh. Sebab jalan yang biasanya dilewati rusak dan tak bisa dilalui kendaraan. Sementara warga yang berada di Dusun Kuririk dan Dusun Salumbe di Lembang Parodo berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak parah. Di desa ini juga belum masuk jaringan telepon seluler dan internet. Tim Liputan melaporkan untuk NET.